Perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta penuh drama dan berakhir dengan kejutan tak terduga. Dua kandidat kuat yang merajai survei, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, tak jadi melenggang. Kemana suara anak Abah dan Ahoker akan berlabuh? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Bahwa kita memang benar-benar ingin membuat Jakarta lebih ramah, lebih bersahabat, lebih melayani Jakarta untuk semuanya. Kami juga akan membawa konsep-konsep baru kepada Jakarta, menyelesaikan masalah-masalah yang rutin, banjir, polusi, kemacetan. Kami tetap fokus dalam perjuangan ini, tidak miring ke kanan maupun miring ke kiri. Masih ingin Ahok gitu ya? Ya terus terang kita kecewa kemarin. Untuk move on sebelum bisa. Sedih dong Ibu? Sedih. Jadi kemarin juga aku Pak Ahok. Pak Ahok bilang, ya sudah dukung apa yang ada. Pak Ahok, saya ikutin apa kata Pak Ahok. Ketika nama Mas Anies tidak ada di dalam kertas pilihan, silahkan diterjemahkan. Mau golput? Golput kan pilihan politik juga. Nyoblos semua juga pilihan politik kan. Dari ketiga calon, adakah yang rasa-rasanya ya mirip-mirip dengan Pak Anies lah? Tidak. Nggak ada. Anda sempat mengatakan bahwa sempat menelpon Anies Baswedan dan mengatakan semoga kita cocok. Apa yang bikin tidak cocok? Beliau kan tidak mau menjadi anggota partai. Itu yang kemudian menjadi trigger. Ridwan Kamil dalam pandangan seorang Pramono Anung. Genderang pertarungan pemilihan kepala daerah resmi ditabuh. Di Jakarta, 3 poros siap memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur. 2 melalui usungan partai politik, sementara 1 melalui jalur independen. Dharma Pongrekun Kunwardana menjadi pasangan calon terakhir yang mendaftar ke KPUD Jakarta. Pasangan ini maju lewat jalur independen dan telah dinyatakan lolos verifikasi dukungan. Meski demikian, pasangan ini penuh kontroversi lantaran disebut sebagai calon yang sengaja disiapkan Koalisi Indonesia Maju untuk menghindari kota kosong. Kepada seluruh relawan-relawan independen yang telah mendukung kami sehingga kami bisa sampai pada posisi hari ini. Jaga kami dengan selalu mendoakan agar tidak ada ketamakan dalam hati, supaya Jakarta aman bisa terwujud di kemudian hari. Pasangan Bacagub dan Bacawagub Pramono Anung Rano Karno muncul usai sejumlah spekulasi calon kepala daerah Jakarta dari PDIP. Sebelumnya, nama Anies hingga Ahok disebut-sebut sebagai calon kuat. Saat pengumuman calon kepala daerah PDIP pekan lalu, Anies bahkan telah hadir di DPP PDIP. Namun, pengumuman Bacagub DKI urung dilakukan. Keesokan harinya, PDIP umumkan Bacagub DKI Jakarta adalah Pramono Anung dengan wakilnya Rano Karno. Tanpa deklarasi, esok harinya pasangan ini langsung mendaftar ke KPUD Jakarta. Pasangan calon Pramono Anung, Rano Karno didaftarkan secara resmi di KPUD DKI Jakarta. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani taruh. Pasangan Bacagub Bacawagub Ridwan Kamil Suswono menjadi calon dengan dukungan koalisi tergemuk partai penguasa kursi DPRD Jakarta, PKS, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, PKB, PSI, Perindo, serta Garuda memantapkan hati mengusung RK Suswono. Rabu 28 Agustus pukul 14 waktu Indonesia Barat, pasangan ini resmi mendaftar ke KPUD Jakarta. Berharap masyarakat Jakarta bisa memilih yang terbaik.
Kalau itu takdirnya ke kami, tentunya dengan istighfar dan tentu dengan bismillah kita akan melayani masyarakat Jakarta selama 5 tahun. Peta pertarungan pilkada di DKI Jakarta memang sontak berubah pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 terkait syarat ambang batas partai politik dapat mencalonkan kepala daerah. Untuk DKI Jakarta, partai dengan perolehan suara 7,5% dapat memajukan bakal calon gubernur dan wakil gubernurnya. Inilah pintu masuk PDI Perjuangan bisa memajukan Pramono Anung Rano Karno tanpa koalisi. Saya ajak Anda saudara mengenal 3 bakal calon gubernur DKI Jakarta. Pramono Anung lahir di Kediri, Jawa Timur 61 tahun lalu. Lulusan Teknik Pertambangan ITB ini sempat bekerja di pertambangan hingga menjadi direktur beberapa perusahaan. Tahun 1999, Pramono terpilih sebagai anggota DPR. Posisinya di legislatif awet hingga 3 pemilu. Kemudian Presiden Jokowi mempercayai politisi senior PDIP ini menjadi sekretaris kabinet pada 2 periode kepemimpinannya. Di Pilkada Jakarta 2024, Pramono Anung berpasangan dengan aktor sekaligus mantan wakil gubernur yang juga sempat menjabat gubernur Banten, Rano Karno. Ridwan Kamil lahir di Bandung, Jawa Barat 53 tahun lalu. Emil, sapaan akrabnya, adalah seorang arsitek. Dia lantas terjun ke politik, maju sebagai wali kota Bandung pada Pilkada 2013. 5 tahun sebagai wali kota Bandung, nama Ridwan Kamil berkibar. Sarjana arsitektur ITB ini akhirnya dipercaya menjadi Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Di Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono, politisi PKS yang juga Menteri Pertanian 2009-2014. Komjen Polisi Purnawirawan Dharma Pongrekun lahir di Palu, Sulawesi Tengah 58 tahun lalu. Dharma malang melintang di dunia kepolisian. Sederet pengalaman mentereng di bidang reserse dan sejumlah jabatan strategis Polri pernah diembannya. Tak hanya itu, pria berdarah Toraja ini pernah menjadi Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Di Pilkada Jakarta 2024, Dharma berpasangan dengan Kun Wardana, seorang dosen dan politisi Partai Amanat Nasional. Lantas saudara, bagaimana kans kemenangan dari 3 pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur ini? Termasuk kemana kira-kira suara para pendukung Ahok dan juga Anies yang akhirnya tidak jadi melaju di Pilkada DKI Jakarta? Saya akan temui para relawan mereka, saudara. Namun sebelumnya, saudara, saya ajak Anda untuk menuju ke KPUD Jakarta. Kita lihat bersama bagaimana pendaftaran dari ketiga bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, termasuk bagaimana juga optimisme para pendukung mereka. Ikuti saya, saudara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno serta Ridwan Kamil dan Suswono resmi mendaftar di KPU DKI Jakarta. Seperti apa saudara kehadiran mereka di KPU ini serta bagaimana juga semangat dari para pendukungnya? Saya akan temui mereka. Ikuti saya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kita sama-sama kader, kita akan berjuang sampai titik terakhir, menang atau kalah. Yang penting kita udah berusaha. Gitu. Seberapa yakin nih kemenangan Bapak Pramono Anung sama Rano Karno menurut Ibu? Yakin aja, percaya aja. Karena kita memang PDI itu pejuang, bukan pecundang. Pak Ridwan Kamil ini elektabilitasnya tinggi banget ya. Kedua didukung juga oleh koalisi besar. Apa yang membuat bapak-bapak dan ibu-ibu ini kemudian melihat sosok Pak Ridwan Kamil ini cocok jadi gubernur DKI? Yang paling mungkin kami berharap kan bisa sinergi nih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khusus Jakarta nantinya. Jadi Pak Ridwan Kamil bisa? Ya paling cocok ya karena didukung oleh kelompok yang sama, oleh komunitas yang sama ya.
di tengahnya. Dari jam berapa? Pagi. Pramono menang. Rano yes. Juga. Saya mau tahu dulu, apa yang membuat Bapak dan Ibu ini yakin bahwa Pak Pramono bersama dengan Bang Rano Karno ini akan bisa memenangkan pertarungan di DKI Jakarta? Track record. Pokoknya rekornya. Kita udah tahu Pramono tuh dia orangnya udah selesai dengan hidupnya. Jadi sekarang saatnya dia akan mengabdi untuk rakyat di DKI. Mantap, pilih. Ini kan hanya satu partai saja yang mendukung. Tapi rakyatnya banyak. Satu partai, banyak pendukungnya, banyak partai, I don't know. Mas Pram itu menyatukan. Jadi integrated. Selama ini kan yang namanya pengalaman kita pemilu itu, pilkada itu agak sedikit memisahkan. Jadi kita harapannya dengan Mas Pram itu akan membuat Jakarta menyatu semua. Sudah bersama saya Pramono Anung, calon gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan. Mas Pram, terima kasih sudah bersama Niluh, Mas Pram. Niluh, selamat malam. Saya ingin langsung menanyakan, karena nama Anda tidak pernah muncul dalam survei calon gubernur DKI Jakarta. Bagaimana sih Mas proses pengambilan keputusan oleh Bu Mega sampai Anda yang kemudian dipilih PDIP? Jadi proses pengambilan di PDI Perjuangan itu terbuka. Ada usulan-usulan, kemudian memang final decision-nya adalah di Bu Mega. Sampai dengan hari H ketika diumumkan pada hari Senin jam 1, saya masih di kantor leha-leha aja, nggak pernah berpikir apapun. Tiba-tiba saya ditelepon oleh Sekjen, diminta datang ke kantor, saya ketemu Ibu Mega. Secara langsung ketika bertemu Ibu Mega menyampaikan, kamu yang akan saya rekomendasikan, saya calonkan untuk Gubernur DKI Jakarta. Karena saya udah terlalu lama sama beliau, sehingga saya juga ngomongnya ceplas-ceplos. Mbak bercanda. Enggak, saya serius. Saya sebagai ketua umum partai, saya menggunakan hak saya untuk menentukan kamu. Mbak, saya kan nggak bisa jawab sekarang. Saya harus menelpon beberapa orang, minimal 2 orang saya bilang. Ya silakan aja. Yang Anda telepon? Yang pertama istri saya. Yang berikutnya kurang lebih 15 menit kemudian saya telepon Pak Jokowi. Beliau ada di Lampung. Saya bilang, Pak, saya ditugasin Ibu untuk menjadi calon gubernur di DKI. Ketawalah beliau, dan beliau menyampaikan, kalau memang dicalonkan ya harus diterima, jangan enggak. Bapak manas-manasin aja. Enggak, ini saya sampaikan apa adanya. Singkat cerita, sore saya ketemu lagi ketika beliau udah di istana. Hari Senin sore? Senin sore, jam 5. Saya ketemu beliau, saya sampaikan kembali kepada Presiden, Pak ini Bu, ya udah terima aja. Pak, Bapak kenapa sih kok dorong-dorong? Saya memang kalau berdua kan bahasa, ya karena saya sama beliau udah 22 tahun, sehingga saya juga kalau tidak terbuka, nggak banyak orang, saya bisa apa adanya. Ntar Pak, saya pikirin dulu. Gitu. Besok pagi-pagi, jam 9 pagi, saya ketemu lagi dengan Presiden. Saya sampaikan ke beliau, Pak, tadi malam Ibu dan ini bla 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 lah. Pokoknya intinya minta saya tetap maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ya udah terima aja. Ya udah terima aja. Beliau menyampaikan itu. 2 orang inilah yang menjadi pertimbangan. Karena keputusan tetap sepenuhnya di Bu Mega kan. Saya merasakan hari ini apa yang disampaikan oleh Ibu, salah satu feeling politik beliau, saya juga kaget ketika saya muncul kembali di ruang publik, sambutan kepada saya itu luar biasa gitu. Kan saya amati dari responnya di WA grup saya ataupun ke saya secara pribadi, di sosmed dan sebagainya. Mereka memberikan dukungan yang luar biasa. Bahkan beberapa nama-nama yang cukup prominent itu juga menyampaikan kepada saya, Mas udahlah, walaupun saya Pak ini, tapi saya akan memberikan dukungan kepada Mas. Nama-nama yang sangat prominent. Partai politik lain? Partai politik lain, bahkan ada beberapa ketua umum. Spekulasi mencuat di luar bahwa munculnya nama Pramono Anung atas dorongan Pak Jokowi. Enggak, sama sekali enggak. Saya harus mengatakan secara terbuka kenapa saya sebagai pembantu presiden berbicara dengan beliau, karena beliau presiden. Tetapi untuk kemandirian PDI Perjuangan nggak ada orang bisa ngatur Bu Mega. Jadi Pramono Anung bukanlah calon dari Pak Jokowi? Calon Megawati, calon PDI Perjuangan.
Mas Pram, saya membaca Anda sempat mengatakan bahwa sempat menelpon Anies Baswedan dan mengatakan semoga kita cocok. Ya. Apa yang bikin tidak cocok? Kalau di PDI mengusung satu nama, apalagi ini hanya dari satu partai, pasti salah satu syaratnya keanggotaan. Dan Mas Anies kan memang sampai sekarang di setiap momen, baik ketika dulu Pilgub maupun Pilpres, beliau kan tidak mau menjadi anggota partai, kader partai. Itu yang kemudian menjadi trigger. Jadi kalau kemudian tidak jadi Mas Anies, menurut saya ya mungkin penyebabnya salah satu triggernya itu. Oke, Mas Pram, kita tahu Jakarta adalah battleground pijakan untuk menuju ke 2029. Target Bu Mega ke Anda? Begitu saya dipilih, dicalonkan, saya nggak bicara tentang target, tetapi saya bicara bahwa oke, kita harus fight. Di luar dugaan saya, beberapa kelompok komunitas sekarang secara terbuka nanti akan mendeklar untuk mendukung kami, dan itu kelompok-kelompok yang besar. Ada kelompok olahraga, kelompok sosial, budaya, dan sebagainya. Apakah ada kelompok dari pendukung Pak Jokowi misalnya ke arah Anda? Oh, banyak banget. Saat ini tentu Anda pasti sudah sangat tahu resikonya dan sudah sangat tahu apa perbincangan muncul di luar. Netizen menguliti tweet-tweet lama Anda. Bagaimana Anda menjawab itu, Mas? Ada satu era di tahun 2010 yang memang waktu itu era-era ngebodor gitu ya. Makanya kan saya pakai hashtag nyantai gitu. Jadi yang saya sampaikan adalah hal yang bersifat lucu-lucu. Saya tidak pernah menjelekkan seseorang, saya tidak pernah menjelekkan organisasi, dan saya tidak pernah merendahkan orang lain. Hanya lucu-lucuan aja. Joke seksis itu lucu-lucuan? Saya menyampaikan itu untuk lucu-lucuan aja. Bang Dul ini selalu identik dengan anak Betawi. Apa itu akan jadi jualan juga Pramono Anung dan Rano Karno? Iya, kalau kita lihat penduduk di Jakarta, apapun masyarakat Betawi ini mempunyai ruang yang cukup besar untuk menentukan siapa yang akan menjadi pilihan mereka. Dan apapun kita tidak bisa menghindar bahwa Bang Dul ini representasi dari itu. Saya juga kaget ketika di hari pertama aja, saya yang kemudian secara spontan mengatakan Rano Dul Karno, itu mendapatkan respon yang cukup baik. Beberapa orang mengapresiasi itu, baik terbuka maupun melalui medsos saya. Anda tidak khawatir itu akan mengarah ke politik identitas? Oh, enggak. Yang paling penting adalah mudah-mudahan dalam Pilgub kali ini pertarungannya adalah pertarungan gagasan, pertarungan program, dan juga bagaimana mewujudkan program itu menjadi realitas. Bagaimana Anda bisa yakin akan bisa mendapatkan simpati dari pemilih pemula, pemilih Gen Z? Itu yang menjadi pertanyaan dasar dari anak saya tadi pagi. Apa yang Bapak akan lakukan untuk pemilih Gen Z? Saya bilang, kita harus berbicara dalam bahasa mereka, dengan cara mereka, dengan pola berpikir mereka. Apa yang Anda tangkap, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin kebebasan, mereka ingin cara berpikir yang rasional, tetapi juga mereka ingin cara yang tidak terlalu birokrasi. Ada program khusus? Saya bilang sama Bang Dul, Bang, salah satu kekuatan situ adalah kebudayaan. Gunakan anak-anak muda yang nanti akan menjadi influencer kita, berbicara dengan cara Bang Dul dulu, tetapi dengan cara sekarang. Dan ini menurut saya akan bisa menjadi menarik perhatian bagi para pemilih pemula. Terakhir, satu kata untuk Ridwan Kamil dalam pandangan seorang Pramono Anung. Saya kenal lama Bung Ridwan, kalau satu kata ya nggak bisa. Saya kenalnya terlalu lama, kebetulan adik kelas saya di ITB. Ya, saya melihat Ridwan ini seorang profesional di arsitektur dan bidangnya. Kalau jadi gubernur? Jawa Barat kan udah pernah. Jakarta nggak perlu? Warga Jawa Barat yang lebih tahu. Pramono Anung, calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Terima kasih Niluh. Terima kasih Niluh. Persija dengan Jackmanianya yang luar biasa, tentu kita akan dukung. Ridwan Kamil, Jakarta Maju!
membuat Bapak dan Ibu-ibu ini kemudian mendukung Pak Ridwan Kamil dan ya Ridwan Kamil ini punya background tata kota, ya perencanaan kota dan lain-lain. Kita yakin Pak Ridwan Kamil mampu membawa Jakarta menjadi kota global. Oke, Bapak yakin, apa yang membuat Bapak yakin bahwa Pak RK dan Pak Suswono akan bisa memenangkan pertarungan di DKI? Secara realistis, 12 partai mengusung Pak Ridwan Kamil. Oke. Kemudian PKS sebagai pemenang pemilu DKI Jakarta itu juga mendukung Ridwan Kamil. Sangat besar potensi kemenangan Ridwan Kamil. Sudah bersama saya bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil. Kang Emil, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Kang Emil. Sehat, alhamdulillah. Kang Emil, saya akan mulai dulu dengan pertanyaan semua orang. Kenapa Ridwan Kamil yang jadi cagupnya Kim Plus ini? Padahal Ridwan Kamil kalau kita bicara survei ada di layer ketiga begitu. Apa sih yang dinegosiasikan dengan Kang Emil? Ya, pemirsa harus paham bahwa sistem demokrasi kita itu kan basisnya partai politik. Dalam partai politik ini saya menjadi kadernya. Saya kan kader Golkar. Maka saya bisa menyampaikan pendapat saya, tapi akhir final decision-nya memang mengikuti keputusan partai. Partai Golkar bersama Kim membuat sebuah perhitungan bahwa pada saat DKI tidak lagi jadi ibu kota, dibutuhkan sosok individual yang memahami tata kota, yang memahami urban planning lah kira-kira begitu ya. Kebetulan sayanya adalah kurator di IKN. Yang saya tahu kan pergerakan perpindahan dari Jakarta ke Nusantara berdampak apa. Nah itu salah satu alasan teknokratisnya. Kalau alasan politisnya, memang Pak Prabowo bertemu dengan saya menyampaikan banyak program-program yang beliau ingin hadirkan untuk warga Jakarta. Nah, beliau ingin gubernurnya tuh bisa sering komunikasi dengan baik, kan begitu ya. Bisa satu frekuensi, bisa mudah untuk diajak ngobrol. Kalau yang lain Pak Prabowo tidak merasa nyaman gitu ya? Saya nggak paham, cuman saya merasa terhormat aja. Presiden terpilih punya ekspektasi ke saya. Kan kita tahu ya bagaimana penerimaan di Jakarta, media sosial ramai dengan isu Anda gitu. Anda sendiri merasa apa dari sosok seorang Ridwan Kamil ini kira-kira akan bisa dicintai oleh warga Jakarta? Saya itu tidak berubah. Bisa lihat cara saya mencintai Bandung. Oke. 450 penghargaan, perubahan. Saya mencintai di level lebih besar 50 juta orang. Berakhir dengan 555 penghargaan juga. Nah, di tempat baru juga sama prosesnya. Saya ingin berkenalan, bersilaturahmi, ingin mendengar, dan nanti kalau takdirnya ada, ya saya akan mencintai. Baik yang memilih mencintainya saya. Dari sekarang dong, Kang. Kan lagi belajar. Lagi belajar mencintai. Kalau mencintai itu kan ada proses. Tapi sekarang prosesnya udah ke arah positif. Iya, kalau lihat di lapangan antusiasme warga misalnya ya kemarin ke selatan heboh sih. Kadang-kadang keriuhan di medsos dengan realita di lapangan seringkali tidak selalu sama. Oke, isu Bobotoh, The Jack, bagaimana itu Anda? Pokoknya saya cuma bilang saya akan mencintai, tidak akan menjanjikan hal-hal yang nanti dianggap politisasi kan, serba salah. Mulai tapi mencintai supporter itu besar loh, Kang Emil, dukungannya. Bagi saya semua bisa dikomunikasikan poin. Apa sih masalah Jakarta yang paling urgent untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat gitu? Top of mind pertama tuh polusi yang berhubungan dengan kemacetan kan. Yang kedua yang paling sering ditanya itu pengangguran. Jadi dengan visi kota global itu sebenarnya memperbanyak pekerjaan nantinya, karena kota global itu kayak Singapura lah ya,
kualitas layanan kotanya sehingga orang investasi ngantor di sini ya, seluruh dunia kan, sehingga menambah pekerjaan, memperbanyak event, memperbanyak destinasi, sehingga lowongan pekerjaan juga naik. Nah kalau polusi juga tentunya yang paling jangka pendek memperbanyak pohon, yang rindang kebanyakan Jakarta Selatan. Kemudian memadatkan kota, memperbanyak hunian di tengah kota. Sehingga jarak dari hunian ke tempat kerja nggak terlalu jauh. Oh, mengurangi mobilitas di jalan? Mengurangi mobilitas, artinya mengurangi kemacetan. Orang bisa jalan kaki atau naik sepeda. Kalau mengurangi pergerakan, karena nggak ada mobil yang terlalu jauh, berarti kan polusinya berkurang. Jadi polusi berkurang, kemacetan berkurang, bahagia. Itu saya akan lakukan dengan memperbanyak, insya Allah, misalkan membangun apartemen di atas stasiun, di atas pasar. Masyarakat kira-kira terjangkau nggak tuh harganya? Kan dalam kota itu mahal ya, Kang Emil? Ya, makanya harus ada subsidi dari pemerintah berupa lahan-lahannya itu milik pemerintah dan bukan untuk menengah atas. Oh, nanti ada lagi spesifik yang bisa menempati itu? Ya, di program ini tuh arahan dari Pak Prabowo agar Jakarta 5 tahun ke depan fokus ke namanya social housing. Melihat dengan dukungan gerbong besar di Pilkada DKI ini, itu jadi kunci yang paling jitu itu untuk memenangkan Pilkada ini? Pertama kita lihat faktor rekonsiliatifnya ya. Kan dipisahkan oleh Pilpres. Betul? Tapi disatukan di Pilkada Jakarta. Artinya ada hampir 90% nanti kursi DPRD kan di rombongan Kim Plus ini. Maka situasi akan lebih kondusif menurut saya selama 5 tahun ke depan kan. Anda tidak khawatir itu jadi tidak ada pengawasan pada kerja pemerintah? Kan PDIP per hari ini tidak dalam satu koalisi. Kalau satu kan kadang nggak terdengar dinamikanya juga. Bukan dinamika yang politiking gitu, kritisi yang objektif. Walaupun koalisi besar, aspirasi masyarakat, kritisi masyarakat tetap harus dijadikan dasar walaupun koalisinya besar. Anak Abah Ahok itu penting nggak sih untuk digait? Iya, jadi semua... Ada pendekatan ke sana? Saya nggak ngerti, itu kan sebuah segmen masyarakat yang tidak selalu terorganisir secara struktural kan. Yang saya tangkap hanya spiritnya aja. Jadi yang bagus-bagus dari gubernur terdahulu yang sudah bekerja dilanjutkan. Tapi kan pasca tidak lagi jadi ibu kota, kan ada hal-hal baru yang belum dikerjakan. Nah itu saya porsinya di situ. Oke. Kalau dari Pak Anies dan Pak Ahok, apa yang kira-kira sudah, oke ini kayaknya bisa nih kita ambil? Ya Pak Ahok kan dalam reformasi birokrasi bagus, itu kan respon terhadap keluhan masyarakat bagus, ketegasannya bagus. Pak Anies transportasi publik bagus, itu ada aspirasi dilanjutkan Transjakartanya sampai ke Bogor, sampai ke Bekasi sehingga seamless. Karena perbedaannya sekarang ada kewajiban Jakarta menjadi aglomerasi kan. Ya. Bagaimana Anda melihat sosok seorang Pramono Anung? Satu, beliau lebih berpengalaman dari saya. Beliau lebih senior dari saya. Beliau lebih pintar dari saya. Tidak mudah ya. Saya masih lebih junior, lebih sedikit pengalaman. Kalau Kang Emil menilai Pak Pramono banyak banget kebaikannya, ntar Kang Emil apa dong? Ya saya bawa pengalaman membangun wilayah. Perbedaan saya punya 10 tahun pengalaman mengurus kota dan provinsi. Terima kasih Kang Sama-sama. Emil. Ridwan Kamil bakal calon Gubernur DKI Jakarta sudah berbagi informasi di Nilu. Sehat selalu Kang Emil. Golput kan pilihan politik juga. Nyoblos semua juga pilihan politik. Pak Ahok, saya ikutin apa kata Pak Ahok. Jokowi
bisa remit sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika. Intinya mereka menyampaikan keinginan, aspirasi, dan itu terjadi di rumah berdatangan. Jadi itu kayak saya sebut istilahnya pulling faktor, faktor yang menarik untuk kembali ke Jakarta. Karena itu Saya sudah bersama dengan Ahokers. Mereka adalah pengagum Ahok yang juga menjadi relawan kala Ahok maju dalam Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Bahkan sebelumnya juga ya? Dari 2011 malah. Oke, sini ada Pak Darsum dan juga Ibu Ila ya. Sekarang ini PDIP akhirnya mengambil keputusan untuk tidak memajukan Ahok di Pilkada DKI. Padahal namanya sempat disebut sebelumnya. Kemana Ahoker ini jadinya? Ahoker itu bukan lihat sosok ya. Jadi nggak melulu sosoknya kemana kita ikut kemana, tapi kita lihat dia mau bikin apa buat warga ya, karena kita lihat program-program Ahok itu bagus dan terbukti sudah pernah dilakukan, cuma kemudian hilang gitu kan, nggak dilakuin lagi gitu kan, diganti dengan program yang lain gitu. Nah, kita pengen kalau ada sosok lain yang mau melakukan itu lagi, ditambah yang belum sempat dikerjakan, kita pasti dukung. Karena itu yang kita apa pengen itu? warga. Yang mana? Yang program Ahok yang mana? Ya, seperti yang paling jelas kan itu ya pasukan Orange itu ya, yang udah sekarang kita udah jarang lihat gitu kan. Itu juga laporan warga yang cepat sekali kalau kita lapor langsung ditanggepin. Lalu ada juga Ahok yang belum sempat ya dia mau bangun rumah susun yang dekat-dekat perkantoran dengan memanfaatkan lahan-lahan milik warga. Milik Pemda, sorry. Sehingga warga nggak usah jauh-jauh tinggal di pinggiran. Sehingga mengatasi, secara nggak langsung mengatasi kemacetan. Kalau sekarang dilihat dari 3 bakal calon gubernur DKI ya, siapa sosok yang paling mendekati mungkin akan melanjutkan pekerjaan Ahok menurut Bapak dan Ibu? Ya, kalau secara sekilas kita lihat pasti Pak Pramono ya, karena kemarin kan Ahok ada di sana ya. Cuma itu pun nggak menjamin 100%, tapi kita mau lihat dulu buktinya nanti. Kalau Bu Ila? Bu Ila? Sekarang sih emang ke Pak Pramono ya, masalahnya juga kan Pak Ahok sebagai tim sesnya, jadi kita masih ke Ahoknya gitu. Pak Ahok aja di situ jadi tim sesnya Pak. Cuman di dalam hati sih ya masih ingin Ahok gitu ya? Ya terus terang kita kecewa kemarin. Maksudnya kalau untuk move on masih belum bisa. Belum bisa move on. Masih kecewa sekali. Iya kayaknya gimana gitu. Kita udah intinya dari kemarin udah bikin gerakan-gerakan macam-macam gitu kan. Terus tapi yang mau apa? Sedih dong Ibu. Sedih. Jadi kemarin juga aku Pak Ahok. Pak Ahok bilang, ya sudah dukung apa yang ada gitu. Apa yang udah terpilih gitu nanti gitu. Padahal saya juga ada di situ bilang gitu. Ibu bilang apa pas selesai Ahok bilang gitu? Ya aku kirim foto yang ada Rano Karno sama Pramono gitu. Terus aku kirim gambar nangis gitu kan. Ibu mau nangis rasanya. Pesan untuk Pak Ahok deh, mungkin Pak Ahok nonton nanti. Pak Ahok, saya ikutin apa kata Pak Ahok. Sesuai dengan keputusan Bu Mega, pilihan Bu Mega, nanti siapapun yang jadi, saya ikut. Pak Ahok kemana, saya ikut ke sana. Oke. Terima kasih Bu Ila ya. Terima kasih juga Pak Darsum sudah berbagi pandangan. Kita lihat bagaimana gebrakan para bakal calon gubernur ini. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilo. Saya sudah bersama dengan relawan Anies Baswedan, ada Bang Laude Basir di sini. Bang Laude, setelah Pak Anies kemudian akhirnya tidak jadi maju di DKI Jakarta, apakah relawan sudah menentukan arah kemana mungkin dukungan akan dilabuhkan? Ya kami ini kan relawannya Mas Anies, ya pilihan hati dari sejak dulu itu ke Mas Anies, kan gitu ya. Dan sampai hari ini Mas Anies tidak mengarahkan itu. Kami mendukung Mas Anies juga bukan karena permintaan Mas Anies, ya, tetapi warga Jakarta ya melihat track record, melihat rekam jejak Mas Anies, beliau sebagai mantan gubernur di DKI Jakarta, kami sudah lihat karya-karyanya.
Dan untuk Jakarta lebih baik ke depan hanya ada pada diri Mas Anies dengan track record itu. Kami juga sudah mengkaji bagaimana Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat, kemudian track record Pak Pramono juga kita sudah lihat. Tapi itu semua sampai hari ini, sampai detik ini kita diskusi, nampaknya posisi Mas Anies masih yang terbaik, dan sampai hari ini pilihan itu ya tidak bergeser kan. Sehingga ketika nama Mas Anies tidak ada di dalam kertas pilihan, ya itu hak politik teman-teman relawan untuk menentukan pilihan yang terbaik. Ketika yang dipilihnya tidak ada di dalam kertas itu, silahkan diterjemahkan. Oke, mau golput? Nggak tahu lah, itu lagi-lagi pilihan politik. Golput kan pilihan politik juga. Nyoblos semua juga pilihan politik kan gitu. Jadi ada kemungkinan juga golput? Ya, hukum harus melindungi pilihan politik warganya. Tapi terbuka opsi itu? Yang namanya pilihan politik, yang mau dipilih tidak ada di situ. Ya, sebagai warga Jakarta ya mungkin logo Pemda Jakartanya kalau ada yang dicongkok. Tapi relawan ini apakah akan mengikut kemana Pak Anies? Ya, ini kan cinta Mas Anies kan? 1.000%. Kayaknya akan ikut. Kalau Pak Anies ke A, mungkin akan ikut ke A. Akan mungkin. Artinya imamnya. Saya rasa kemungkinan Pak Anies itu yang terbaik adalah yang terbaik, dan beliau tetap akan di koridor beliau sebagai yang terbaik, itu aja. Oke, tidak akan tergantikan lah ya. Tidak tergantikan. Oke. Dan satu lagi, rakyat Jakarta sudah sangat pintar, istilahnya, apalagi selama kepemimpinan Mas Anies selama ini, mereka sudah sangat banyak merasakan manfaat kebijakan-kebijakan yang Mas Anies lakukan. Dari ketiga calon, dari ketiga kandidat ini, adakah yang rasa-rasanya ya mirip-mirip dengan Pak Anies lah? Tidak. Tidak bisa dibandingin. Tiga-tiganya tidak ada yang sebanding dengan Anies Baswedan. Kita baru dilihat Jadi Mbak Anies itu seperti tidak tertandingi. Masih jauh katanya, dan kalaupun itu masih rahasia. Berarti relawan menunggu titah Pak Anies mau kemana suaranya. Oke. Terima kasih Pak Laude Bashir sudah berbagi informasi di Indonesia selalu Pak. Makasih untuk semua Terima kasih, teman-teman. Bapak-bapak. Berarti ini semua adalah energi untuk kita semua dan Mas Anies. Baik, terima kasih. Kalau lihat memori publik, pengalaman rekam jejak selama ini yang paling tidak yang sering diberitakan media itu kan Pak RK dibandingkan Pak Pramono. Pak Pramono memang pengalaman di pemerintahan cukup lama juga, tapi kan selama ini kan memang di balik layar ya, di balik layar menjadi timnya Pak Jokowi di sekretariat kabinet yang notabene jarang sekali terekspos publik gitu ya. Ini yang sedikit banyak menguntungkan Pak RK ketika berhadapan-hadapan dengan Pak Pramono. Tentu Pak Ahok akan support Pak Pramono Rano gitu ya, karena memang ini bagian dari keputusan dan langkah partai untuk bertarung di Pilkada 2024 di Jakarta ini. Kita belum pernah menguji itu ya, Pak Ahok apakah pemilihnya loyal terhadap Pak Ahok, tapi kalau kita lihat karakter pemilihnya yang memang berdekatan dengan PDIP ya, Ahoker gitu ya, ini akan mempertimbangkan untuk memilih Pak Pramono gitu ya. Belum teruji ya, kalau kita lihat kan banyak sosial media yang kemudian memviralkan sikap-sikap dari pendukung Pak Anies. Ketika ada surat suara itu ada Pak Anies, mereka coblos Pak Anies. Ketika di surat suara itu hanya ada satu paslon dan paslon itu bukan Pak Anies, dia nyoblos kotak kosong. Ketika banyak paslon dan itu tidak ada Pak Anies, mereka akan nyoblos semuanya.
pemerintahan selama 10 tahun ke depan. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat. Burung terbang, burung cendrawasih, terbang tinggi ke udara. Mari sama-sama dukung pasangan asih untuk Jawa Barat adil, maju, dan sejahtera. Seolah-olah game changer. Kami adalah pemimpin yang bisa mendapatkan kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Saya adalah Menteri Sosial yang ngurasi orang-orangnya. Bagaimana saya melihat persis kondisi Jawa Timur. Kita akan gunakan semua energi baik kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat Jawa Timur. Agar nantinya Jawa Tengah akan lebih baik dengan cara kami ngopeni dan lakoni. Bahwa penyelenggaraan pilkada kali ini harus luwih becik dan luwih nyenengke. Yang tak pilih ini keterlaluan. Oleh seorang pemimpin, saya rasa itu harus mau turun sampai bawah. Seorang calon pemimpin hendaknya hadir membawa gagasan dan solusi atas sejumlah persoalan yang kian hari kian pelik dirasakan masyarakat. Bukan hanya bermodalkan backingan kuat atau modal popularitas bak selebritas. Seorang pemimpin harus sadar menjadi kepala daerah adalah soal mengabdi pada rakyat, bukan menjadi pelayan penguasa. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.